Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian, orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata dengan nada yang keras, "Celakalah kalian, pemimpin-pemimpin buta." Kita bisa saja tergoda untuk berpikir bahwa teguran itu hanya ditujukan bagi imam, uskup, atau pemuka agama di zamannya. Tetapi kalau kita mendengarkan dengan hati yang jernih, kita akan tahu sabda ini juga mengetuk pintu rumah kita. Sebab siapa pemimpin dalam keluarga kalau bukan hanya ayah ibu? Siapa pembimbing anak-anak menuju terang iman kalau bukan orang tua di rumah? Siapa yang menjadi teladan yang mengajar lewat kata-kata, lewat sikap, lewat cinta kasih sehari-hari? Bapak dan Ibu, celakalah kita kalau kita buta, bukan buta mata, tetapi buta hati. Kalau kita lebih sibuk mencari rejeki daripada membagikan waktu untuk anak-anak kita. Kalau kita lebih cepat marah daripada mengampuni. Kalau kita rajin menyuruh
tapi lupa mendoakan. Kalau kita bicara soal Tuhan, tapi hidup kita sendiri jauh dari Tuhan. Kebutaan itu pelan-pelan menutup mata hati kita. Kita merasa sudah cukup baik hanya dengan menyekolahkan anak di sekolah atau bersama pergi ke gereja. Tapi kita lupa, iman anak tumbuh dari doa yang mereka dengar, dari doa yang kita ucapkan, dari kesabaran yang kita hidupi, dari kasih yang kita ciptakan di meja makan, di ruang tamu atau ruang keluarga. Sebagai orang tua, kita bukan hanya mencari nafkah atau pengatur rumah. Kita adalah gembala bagi jiwa-jiwa kecil yang Tuhan percayakan. Anak-anak melihat Tuhan pertama kali bukan di altar, tapi dalam diri kita, dalam cara kita mencintai, dalam cara kita saling menghormati sebagai suami istri, dalam cara kita menghadapi masalah dengan iman. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami mencintai Engkau seperti Engkau mencintai dan mendidik dengan sabar, menegur dengan kasih, dan memberi teladan yang hidup. Berikanlah kami mata hati yang terbuka untuk melihat anak-anak kami seperti Engkau melihat mereka, dan tuntunlah keluarga kami selalu dalam terang kebenaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.